Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazanila Zahra. Saya membuat video ini untuk tugas akhir psikologi pendidikan. Yuk kita bahas. Jadi di sini aku akan membahas tentang hakikat belajar serta faktor-faktornya. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi yang disengaja dan terencana antara guru dan siswa, yang bertujuan untuk memfasilitasi terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif permanen pada peserta didik ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita bedah hakikat ini dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, proses interaksi. Pembelajaran bukanlah kegiatan satu arah. Dan yang kedua, disengaja dan terencana. Pembelajaran adalah aktivitas yang memiliki tujuan yang jelas dan tersusun secara sistematis melalui desain secara sistematis. Dan yang ketiga, itu melibatkan pendidik dan peserta didik. Peran guru adalah sebagai fasilitator, pembimbing, dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pembelajaran tidak hanya bergantung kepada guru. Lalu selanjutnya, yang kelima, tujuan perubahan tingkah laku. Inti dari pembelajaran adalah adanya perubahan. Perubahan ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek kognitif, peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir. Lalu yang kedua, ada efektif, perubahan sikap, nilai, minat, dan motivasi. Lalu yang ketiga, ada psikomotorik, meningkatkan keterampilan fisik dan motorik. Perubahan ini bersifat relatif permanen, artinya tidak mudah hilang dan dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi. Pengalaman adalah pengalaman belajar adalah sebuah proses pengalaman. Peserta didik tidak hanya menerima informasi. Pengalaman belajar adalah sebuah proses mengalami. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengelola pengetahuan itu sendiri berdasarkan pengalaman yang ia dapat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. Keberhasilan proses belajar mempengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor umumnya terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal. Faktor internal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada faktor jasmani. Faktor jasmani itu contohnya seperti apa? Seperti kesehatan, panca indera, kondisi fisik. Lalu ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini faktor psikologis. Faktor psikologis ini contohnya seperti perhatian, minat, motivasi, dan gaya belajar. Lalu tadi kan faktor internal, yang ini sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini contohnya seperti kondisi rumah, hubungan antara anggota keluarga, gitu ya. Dan selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini contohnya kualitas guru, kurikulum, metode pembelajaran, dan disiplin sekolah. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, seorang siswa dengan integrasi tinggi mungkin tidak akan belajar secara optimal jika ia tidak cukup memiliki motivasi yang cukup atau jika lingkungan rumahnya tidak mendukung. Demikian pula guru yang sangat kompeten mungkin kesulitan jika siswa berada dalam kondisi fisik yang lemah atau memiliki kesalahan keluarga. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.